إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها المسلمون عباد الله أوصيكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. Sidang jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah. Marilah kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Nikmat lahir maupun nikmat batin. Kita pergunakan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala untuk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita selalu yakin dengan janji Allah Subhanahu wa taala, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lashadid. Allah Subhanahu wa taala akan melanggengkan dan menambah kebaikan-kebaikannya kepada kita apabila kita bersyukur dengan hati kita, dengan lisan kita, dengan badan kita. Dan sebaliknya kita yakin ancaman Allah Subhanahu wa taala kalau kita sampai waliyadzubillah ingkar dan kufur terhadap nikmat Allah, mempergunakan kebaikan dari Allah untuk durhaka kepadanya, terlebih lagi mengingkari kalau kebaikan-kebaikan rezeki dan sebagainya itu datangnya dari Allah, maka azab Allah Subhanahu wa taala sangatlah berat. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memberikan amanah kepada kita sebagai seorang ayah. Dan pada khutbah di bulan-bulan sebelumnya sudah kita singgung tentang tanggung jawab yang nanti akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala dari kita sebagai pemimpin di keluarga kita. Bagaimana menjadi seorang ayah yang sukses? Itu pertanyaan buat kita. Karena seorang yang sukses itu kita tahu ternyata orang yang di dunia ini istiqamah di atas siratal mustaqim, sebagaimana yang kita selalu minta di dalam setiap kita membaca surat Al-Fatihah, dan bagaimana kita selamat setelah kita mati, kita selamat di akhirat, di kehidupan akhirat, dan lebih sukses lagi ketika kita selamat di kehidupan akhirat bersama keluarga kita. Sidang jamaah Jumat rahimakumullah, Allah kasih tahu di dalam Al-Quran contoh para bapak yang sukses. Tinggal kita mencontoh dan meniru mereka. Karena memang
Allah Subhanahu wa taala menceritakan kisah para nabi, kisah para rasul, kisah orang-orang saleh, kisah orang-orang yang mereka mendapatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala supaya kita ikuti, supaya kita tiru, supaya kita contoh. Wa may yuti'illaha war rasula ulaika ma'al ladzina an'ama Allahu 'alaihim minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada'i was-shalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan dikumpulkan bersama para nabi, para siddiqin, para syuhada dan orang-orang saleh, dan mereka itu adalah sebaik-baik teman. Doa kita tidak hanya mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Kita minta diberi petunjuk berjalan di atas siratal mustaqim. Siapa yang sukses selamat menempuh siratal mustaqim di dunia, maka di akhirat nanti ketika menempuh sirat dia akan selamat. Tidak hanya sampai di situ doa kita. Kita minta lagi siratal mustaqim seperti apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka. Bukan jalannya orang-orang yang Engkau murkai ataupun orang-orang yang sesat. Maka kalau kita ingin sukses, kita mencontoh orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita malah justru mencontoh orang-orang yang sesat atau orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka jauh kesuksesan itu. Dan tidak ada orang yang seperti itu, tidak ada. Orang mukmin yang seperti itu tidak ada. Sidang jamaah Jumat rahimahullah. Kita lihat contoh Nabi Nuh alaihi salam. Beliau oleh Allah Subhanahu wa taala diuji dengan sebagian putranya yang tidak beriman kepada beliau. Beliau yang diberi usia 950 tahun berdakwah. 950 tahun berdakwah, ada anaknya yang sampai beliau berpisah dengan anaknya tidak beriman. Tapi di kesempatan terakhir, Nabi Nuh alaihissalam tidak menyerah untuk mengajak anaknya meninggalkan orang-orang kafir dan bergabung bersama orang-orang beriman. Ketika kapal Nabi Nuh sudah berjalan bagaikan burung, kata Allah Subhanahu wa taala, wa yatajri bihim fi maujin kal jibal. Nada Nuhun ibnahu. Nuh berteriak memanggil putranya, wa kana fi ma'zilin ay anil mu'min. Sementara saat itu putranya Nuh alaihi wassalam memisahkan diri dari orang-orang beriman yang bersama ayahnya. Ya bunaya irkab ma'ana. Wahai anakku, kata Nuh, naiklah ke kapal bersama kami. Ma'iyah yang dilakukan di dalam ayat ini, kebersamaan di sini bukan hanya ma'iyatul abdan, bersama secara fisik saja. Kalau kita buka tafsirnya, Nabi Nuh menyuruh putranya beriman, kemudian naik ke kapal bersama beliau dan orang-orang beriman. Ya bunaya irkab ma'ana. Wahai anakku, berimanlah engkau dan naiklah kapal bersama kami. Kemudian beliau katakan, wala tasima'al kafir. Dan jangan engkau bersama orang-orang kafir. Di waktu yang secara logika tinggal seberapa? Tinggal beberapa jam, tinggal beberapa menit, tinggal beberapa detik. Masih diperingatkan, jangan engkau bersama orang-orang kafir. Bersamalah engkau kami, bersama kami orang-orang beriman. Karena kau bersama dengan orang-orang kafir dan memisahkan diri dari orang-orang beriman, walaupun 1 menit, walaupun 1 jam, apalagi sampai 1 hari, apalagi sampai berminggu-minggu, sampai bertahun-tahun, jangan berharap anaknya selamat. Bandingkan dengan sebagian orang-orang hitam yang begitu enjoy happy anaknya bersama orang-orang kafir bertahun-tahun, berbulan-bulan. Ini Nabi Nuh menginginkan keselamatan anaknya. Apa kata anaknya? Qala ta'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Aku mau lagi gunung yang akan menghalangi aku dari air banjir ini. Kata Nabi Nuh enggak menyerah.
Qala atumal yawma min amrillah illa man rahim. Ketahuilah anakku, hari ini tidak ada yang bisa selamat dari putusan Allah Subhanahu wa taala, dari azab Allah Subhanahu wa taala ini kecuali yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali orang itu beriman, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim, Nabi Yakub dalam surat Al-Baqarah juga diceritakan begitu. Wasiat kepada anak-anaknya. Wasabiha Ibrahim banihi wa Yaqub ya baniya innallaha tafa lakumud din fala tamutunna illa wa antum muslimun am kuntum syuhada'a idh hadara Yaqub al-maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub mewasiatkan millah. Makanya dikatakan wasabiha ayat bitukal millah. Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub mewasiatkan ajaran itu, ajaran keislaman, ajaran tauhid yang disebut di ayat sebelumnya. Idz qala lahu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Berserah dirilah engkau wahai Ibrahim dengan mentauhidkan Allah. Maka Nabi Ibrahim menjawab, aslamtu lirabbil alamin. Aku berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan seluruh makhluk. Aku mentauhidkannya. Kemudian ajaran itu oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Yakub, cucu Nabi Ibrahim, putra dari Nabi Ishak, diwasiatkan kepada anak-anaknya. Subhanallah innallaha astafa lakum din. Wahai anak-anakku, kan Allah Subhanahu wa taala telah memilih untukmu agama. Agama Islam ini kata muslim ila wa antum muslimin. Maka jangan engkau mati kecuali engkau sebagai seorang muslim. Am kuntum syuhada, apa kalian pernah menjadi saksi? Idh hadara Yaqub al-maut, ketika kematian menghampiri Nabi Yakub. Wasiat terakhir. Kalau tadi wasiat terakhir Nabi Nuh pada putranya yang belum masuk Islam, sekarang terbalik wasiat Nabi Yakub yang sebentar lagi akan mati kepada praputranya. Qala li bani ma ta'buduna min ba'di. Wahai anak-anak, apa yang kalian ibadahi sepeninggalku nanti? Apa yang akan kalian ibadahi sepeninggalku nanti? Apa agama yang akan kalian pegang sepeninggalku nanti? Qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq ilahan wahida wa nahnu lahu muslimun. Anak-anaknya menjawab, kami akan tetap beribadah kepada Allah yang engkau ibadahi dan bapak-bapak moyangmu ibadahi, Ibrahim, Ismail, Ishaq. Satu sesembahan saja itu Allah Subhanahu wa taala. Kami berserah diri kepadanya. Wasiat itu juga diceritakan oleh Nabi Yusuf ketika di dalam penjara. Nabi Yusuf berkata kepada temannya di penjara, Inni taraktu millata qaum la yu'minuna billahi wa hum bil akhirati hum kafirun wattaba'tu millata aba'i Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub. Nabi Yusuf dan Nabi Yaqub. Nabi Yaqub dan Nabi Ishaq, cucu Nabi Ibrahim. Wattaba'tu millata aba'i Ibrahim wa Ishaq wa Yaqub, ma kana lana an nusyrika billahi min syai'. Kata Nabi Yusuf kepada temannya di penjara, menyampaikan bahwa dirinya itu hidup dengan memegangi wasiat dari orang tuanya. Ajaran dari orang tuanya. Sesungguhnya aku tinggalkan satu kaum, satu masyarakat yang mereka itu kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu tidak beriman pada hari pembalaran. Aku tinggal masyarakat yang seperti itu. Sebaliknya, aku mengikuti ajaran leluhurku. Ajaran bapak-bapakku. Ibrahim, Ishak, dan Yakub. Yakub bapakku, Ishak kakekku, Ibrahim kakek buyutku. Aku tinggalkan satu masyarakat yang mereka kufur kepada Allah, tidak beriman kepada Allah, dan tidak beriman kepada hari pembalasan. Dan aku ikuti ajaran agama leluhurku, bapak moyangku, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Yakub. Maka lana an nusyrika billahi min syai'. Tidak boleh sama sekali bagi kami
Ini ajarannya. Tidak boleh sama sekali bagi kami an-nusyrika billahi untuk menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan sesuatu apapun. Tidak boleh sama sekali bagi kami untuk beribadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Dan Nabi Yusuf katakan itu adalah karunia dari Allah kepada kami, keluarga Ibrahim, keturunan Ibrahim, dan kepada semua manusia. Karena memang manusia itu seluruhnya, sebagaimana dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Inni khalaqtu ibadi hunafa." Aku ciptakan manusia seluruhnya itu bertauhid. Nabi SAW katakan, "Kullu mauludin yuladu 'ala al-fitrah fa abawahu yuhawwidanihi aw yunaqiranihi aw yumajjisanihi." Setiap orang itu lahir bertauhid, tetapi kemudian orang tuanya lah yang menjadikannya dia Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Dzalika min fadlillahi 'alaina wa 'alan nas. Mentauhidkan Allah, tidak berbuat kesyirikan kepada Allah, tidak bersama dengan orang-orang kafir, dan mengikuti ajaran orang-orang saleh, para nabi, para rasul. Itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala kepada kami secara khusus, keturunan Nabi Ibrahim, dan kepada manusia secara umum. Kata Nabi Yusuf, "Walakinna aktsarun nasi la yashkurun." Tapi sayang, kebanyakan manusia mereka tidak bersyukur. Kebanyakan manusia tidak bersyukur. Merasa aman dari kekufuran yang merupakan penghancur keselamatan dunia akhirat yang dikatakan oleh Nabi SAW, "Istanibu sab'an mubiqat." Jauhi oleh kalian 7 perkara yang paling membinasakan dan menyengsarakan di akhirat. Yang pertama disebut oleh beliau SAW, asyirk billah. Berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak contoh-contoh yang lain para nabi, para rasul, orang-orang saleh yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an yang mereka sukses dunia akhirat dalam mendidik anak-anaknya, dalam mendidik keluarganya, dalam berwasiat kepada keluarga dan anak-anaknya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa lisa'iril mu'minin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimuna 'idallah usikum bi taqwallah faqad fazal muttaqin. Sidang jamaah rahimakumullah. Kisah yang terkenal di dalam Al-Quran, satu surat Luqman. Di dalamnya ada ayat-ayat beruntun. Allah Subhanahu wa taala ceritakan kepada kita agar kita mengambil pelajaran darinya, agar kita meneladaninya. Luqman, hamba Allah yang saleh, mendidik putranya. Wa idh qala Luqman li ibnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya tusyrik billah inna syirka la dzulmun 'adzim, dan seterusnya. Dan ingatlah tatkala Luqman berkata kepada putranya, wa huwa ya'izuhu, menasihati putranya. Menasihati putranya. Ya bunayya la tusyrik billah. Wahai anakku, jangan engkau berbuat kesyirikan kepada Allah. Jangan engkau beribadah kepada selain Allah. Jangan engkau sekutukan Allah dengan selainnya. Inna syirka la dzulmun 'adzim. Pelajaran pertama dari Luqman kepada putranya. Bahkan kalau kita melihat orang-orang saleh yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, menyiapkan keturunannya itu supaya menjadi orang-orang yang saleh, yang bisa berbahagia bersama dunia akhirat itu sejak masih dalam kandungan. Bagaimana kisahnya Maryam ketika ibunya, istri Imran, hamil. Dia katakan, "Rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharraman fataqabbal minni ya anta samiul alim." Falamma wada'at qalat, "Rabbi inni wada'tuha unsa wa laysa dzakaru unsa wa inni samaitu Maryam wa inni uriduha bika wa dhurriyyataha min syaitanir rajim." Ingatlah kata ketika ibu Maryam, istri Imran, hamil, dia berkata, "Ya Allah, aku berikrar, aku nazarkan
anakku yang ada di perutku ini nanti, agar dia fokus untuk beribadah hanya kepadamu ya Allah. Agar dia berkhidmat di Baitul Maqdis ya Allah. Dan ketika itu ibunya Maryam berdoa, terimalah nazarku ini ya Allah. Dan ketika lahir ternyata perempuan. Ya, tidak mungkin perempuan mau mengurus Baitul Maqdis. Berbeda dengan laki-laki. Dan Allah Subhanahu wa taala lebih tahu. Kemudian kata ibunya Maryam, aku beri nama dia Maryam dan aku mintakan dia perlindungan kepadamu ya Allah dari godaan setan. Jadi sejak masih di dalam kandungan untuk menyiapkan anak keturunan yang soleh, orang yang soleh yang Allah ceritakan dalam Al-Quran, yang kita berusaha untuk mengikuti mereka, sudah mendoakannya. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keistiqomahan kepada kita semua, kepada keluarga kita, memberikan kekuatan kepada kita untuk terus berusaha menjaga keimanan kita dan keimanan Islaman keluarga kita dan saudara-saudara kita kaum muslimin sampai ajal menjemput kita tetap berada di siratal mustaqim, husnul khatimah, dibangkitkan di hari kiamat, kita bersama dengan keluarga kita menjadi umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mendapatkan syafaatnya, dikumpulkan bersama beliau dan bersama orang-orang yang saleh di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabiyyi ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا إنك أنت السميع العليم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين الحمد لله رب العالمين.